Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel Irsyad Official ini. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya robbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai 5 dosa yang bersumber dari kepala wanita. Wanita merupakan makhluk yang sangat dimuliakan dan berkedudukan tinggi di sisi Allah dan Rasul-Nya. Sampai-sampai ada satu surah dalam Al-Quran yang dinamakan surah An-Nisa yang berarti wanita. Hal ini menjadi bukti bahwa wanita begitu spesial bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mendapat perhatian lebih dalam Al-Quran, namun kedudukan mulia ini tentu saja berlaku bagi mereka yang menjaga kehormatan diri dan keluarganya. Karena dengan keutamannya yang ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan tanggung jawab yang begitu besar kepada wanita. Bahkan pada keseluruhan tubuh wanita bisa menjadi sumber dosa jika tidak dijaga dengan baik. Salah satu bagian tersebut adalah kepala wanita. Ternyata begitu banyak dosa yang bisa terjadi hanya pada satu bagian ini saja. Dosa ini bahkan kerap terjadi pada era kekinian dan sudah dianggap sebagai hal yang lumrah. Berikut ringkasan 5 dosa yang bersumber dari kepala wanita. Yang pertama, yakni tidak berjilbab. Menutup aurat merupakan kewajiban bagi setiap kaum muslimah. Bagi seorang wanita, hanya boleh untuk memperhatikan auratnya di hadapan orang yang merupakan muhrimnya saja. Lebih dari itu, perbuatan tersebut sudah terhitung dalam dosa. Adapun aurat wanita itu merupakan seluruh badannya kecuali telapak tangan dan bagian wajah. Itu pertanda bahwa bagian kepala juga merupakan aurat wanita yang harus ditutup. Cara menutupnya yakni dengan menggunakan hijab. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka, yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Quran Surah Al-Ahzab ayat 59. Jadi apabila wanita muslim tidak menutup auratnya dengan menggunakan hijab, berarti wanita tersebut telah melakukan dosa karena telah melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman yang artinya, "Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya." Quran Surah An-Nur ayat 24. Lalu yang kedua, yakni memakai hijab gaul atau tidak memenuhi syarat hijab. Jadi meskipun sudah mengenakan hijab, bukan berarti wanita sudah terbebas dari dosa. Mereka tetap saja bisa mendapatkan dosa apabila mereka memakai hijab yang tidak memenuhi syarat dalam Islam, atau yang lebih dikenal dengan hijab gaul. Penggunaan hijab gaul ini sudah marak di kalangan masyarakat dengan tujuan agar terlihat lebih modis. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memperingatkan wanita dalam sebuah hadis yang artinya, "Ada 2 golongan penghuni neraka yang belum pernah aku lihat sebelumnya, yaitu suatu kaum yang membawa cambuk seperti ekor-ekor sapi betina
yang mereka pakai untuk mencambuk manusia wanita-wanita yang berpakaian namun telanjang, yang kalau berjalan berlenggak-lenggok, bergoyang-goyangkan kepalanya seperti punuk unta yang meliuk-liuk. Mereka itu tidak akan masuk surga dan tidak dapat mencium bau wanginya. Padahal wanginya itu sudah tercium dari jarak sekian dan sekian. Hadis sahih, hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Jadi di sini yang dimaksudkan adalah wanita yang sudah mengenakan hijab namun penggunaannya masih belum sesuai dengan syariat hijab itu sendiri, di mana tidak diperkenankan untuk memiliki punuk unta, jadi menggunakan kerudung tapi yang belakangnya itu tinggi seperti punuk unta. Nah, itu yang tidak dianjurkan atau tidak diperbolehkan dalam Islam. Jadi hendaklah jika kita sudah menggunakan hijab, pergunakan hijab itu sesuai dengan syariat Islam yang sudah ada. Yang ketiga yakni mewarnai rambut atau menyemir rambut dengan warna hitam. Jadi tidak hanya mengenai hijab saja yang berpotensi mendatangkan dosa bagi seorang wanita, namun juga masalah mewarnai ataupun menyemir rambut. Banyak orang yang sudah berumur atau mempunyai uban berniat untuk mewarnai rambut mereka dengan semir hitam. Namun, tahukah sebenarnya bahwa perbuatan tersebut itu memicu untuk mendapatkan dosa? Bahkan jika mereka tetap saja melakukan hal yang demikian, maka ancamannya adalah tidak akan mencium bau surga. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, pada akhir zaman nanti akan muncul suatu kaum yang bersemir dengan warna hitam, seperti tembolok merpati. Mereka itu tidak akan mencium bau surga. Hadis riwayat Abu Daud, An-Nasai, Ibnu Hibban dalam Sahihnya dan Al-Hakim. Lalu yang keempat yakni mencabut uban. Ketika seseorang telah tumbuh uban pada rambutnya, pasti akan berpikir untuk mencabutnya. Namun ternyata mencabut uban itu tidak diperbolehkan di dalam Islam. Dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah mencabut uban. Tidaklah seorang Muslim yang berhubungan dalam Islam, walaupun sehelai, melainkan uban tersebut akan menjadi cahaya baginya pada hari kiamat nanti. Hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasai. Untuk menghindari uban tersebut, kita diperbolehkan untuk mewarnai uban tersebut dengan semir, namun dengan catatan tidak menggunakan semir yang berwarna hitam. Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, pada hari penaklukan Mekah, Abu Kuhafah, ayah Abu Bakar, datang dalam keadaan kepala dan jenggotnya telah memutih seperti kapas. Artinya beliau telah beruban. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ubahlah uban ini dengan sesuatu, tetapi hindarilah warna hitam. Hadis riwayat Muslim. Jadi kita diperkenankan untuk mengubah warna rambut kita jika nantinya sudah memutih itu, tapi untuk menghindari warna hitam. Jadi boleh dengan warna-warna lain kecuali dengan warna hitam. Kemudian yang kelima, menyambung rambut. Banyak tren yang terjadi belakangan ini, salah satunya adalah dengan menyambung rambut. Namun, bolehkah menyambung rambut itu? Jawabannya adalah tidak boleh. Hal ini tertera dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari nomor 5591 dan Muslim nomor 2122. Dari Asma binti Abi Bakar, ada seorang perempuan yang menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu berkata, setelah aku nikahkan anak gadisku, setelah itu dia sakit sehingga semua rambut di kepalanya itu rontok, dan suaminya memintaku segera mempertemukannya dengan anak gadisku. Apakah aku boleh menyambung rambutnya?
Rasulullah melaknat perempuan yang menyambung rambut dan perempuan yang meminta agar rambutnya disambung. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah tadi 5 dosa yang bersumber dari kepala wanita. Semoga bermanfaat untuk menambah pengetahuan kita dan semoga dapat dijadikan pelajaran untuk kita menjadi lebih baik ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.